لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita sekalian adalah thalabul ilmi. Dan pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam majelis kajian online yakni kajian Thaqafah Islam. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan. Apakah itu buat diri kita termasuk yakni keluarga kita, anak dan istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Maka sudah selayaknya tatkala kita sedang menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di tengah wabah yang telah menimpa kita pada saat ini. Maka mari sama-sama sebelum dimulai lebih jauh majelis ini kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan diawali dengan doa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga ke yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diinformasikan, yakni pada kajian online malam ini tema kita adalah yakni merindukan surga. Kaum muslimin, para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang merindukan surga, ini adalah hal yang harus kita lakukan. Yakni berbicara tentang surga, tentu kita teringat, yakni kajian online yang telah dilakukan, wabil khusus, yakni untuk peserta kajian online Korda Tanjung Pinang, yakni semalam telah dibahas, yakni terkait dengan apa? Yakni orang-orang yang kalbunya mati, sehingga tidak dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dituturkan oleh Ibrahim bin Adam. Salah satu di antaranya yang menyebabkan kalbu seseorang itu menjadi mati adalah idda'aitum hubbal jannati walam ta'malu laha. Yakni mereka atau kamu mengakui cinta kepada surga tapi tidak pernah melakukan amal perbuatan yang mengantarkan kepada surga tersebut. Maka oleh karena itu sudah selayaknya kita menjadi orang-orang yang betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kajian ini kita akan dipahamkan yakni apa surga itu dan siapa saja yang akan berada dalam surga tersebut. Sehingga dengan maklumat ini yakni insyaallah menjadi sesuatu yang bermanfaat agar kita tidak tersesat, yakni hanya dengan mengatakan bahwasannya kita cinta kepada surga tetapi kita tidak beramal untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang harus ada pada diri kita. Karena surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. yakni keberadaan surga itu adalah sebuah kepastian. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala itu hanya disediakan untuk orang-orang yang beriman. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan atas orang-orang kafir untuk selama-lamanya. Dan merindukan surga ini merupakan bagian daripada keimanan. Bahkan kita bukan hanya diperintahkan untuk merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus bahkan bersegera untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca di awal. Dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala yakni telah menginformasikan kepada kita, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar merindukan, tapi kita bahkan disuruh bersegera untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nar," dan menyeru yakni penghuni neraka, ashabal jannati, kepada penghuni surga, an afidu, bahwasanya untuk mereka mencurahkan atau curahkanlah oleh kalian, alaina, ke atas kami, kata penghuni neraka, minal ma'i, yakni dari air yang berada dalam surga tersebut, atau mimma, dari apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah SWT kepada kalian, au mimma razaqakumullah, yakni dari apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian berupa makanan. Qalu, maka penghuni surga itu menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, telah mengharamkan keduanya. Apa? Yakni air dan makanan-makanan yang berada di surganya Allah SWT, alal kafirina, terhadap orang-orang kafir. Coba kita bisa lihat dalam surat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka masuk ke dalam surganya Allah, bahkan minuman dan makanan yang berada dalam surga pun diharamkan atas mereka. Ini disebabkan mereka, apa yang mereka lakukan? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Yakni orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Wa gharathumul hayatud dunya, dan mereka telah dilalaikan oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum, maka pada hari itu kami lupakan mereka, kama nasu liqa yaumihim hada, sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini. Ini di mana mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa saja yang mengingkari yakni surganya Allah, mengingkari nerakanya Allah, mengingkari yakni hari kebangkitan, yang mengingkari hari yaumil hisab, fahuwa kafir, maka mereka adalah orang-orang kafir. Karena mengimani surganya Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana kita telah mendapatkan penjelasan dalam hadis, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, fa akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku apa itu iman. Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Ya, di sana ada kata-kata wal yaumil akhir, yang beriman kepada hari, beriman kepada akhir. Terlebih lagi, yakni penjelasan tentang surga ini telah dijelaskan oleh berbagai nas, baik itu qat'i tsubut ataupun qat'i dilalah, yakni sumbernya pasti dan penunjukannya pun pasti.
kaum muslimin peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setelah kita mendapatkan informasi ini bahwasannya surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, maka kita orang-orang yang beriman sudah tidak ada jalan lain dalam kehidupan ini. Maka setelah informasi itu diberikan kepada kita, bahwasannya akan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas munculkah kerinduan itu pada diri kita? Sehingga tatkala kerinduan itu muncul pada diri kita, yang kita harapkan adalah apa? Yakni kita mampu, yakni beramal dengan amal-amalannya ahli surga. Maka oleh karena itu, kita perlu memahami, lantas siapa saja ahli surga itu? Atau buat siapakah surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka maklumat yang akan disampaikan ini tentunya menjadi maklumat yang sangat berharga bagi kita, sehingga kita mendapatkan maklumat yang baik, dan dari maklumat inilah yakni kita menapaki yakni jalan kehidupan kita, dan kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, siapa penghuni surga itu? Dan untuk siapa surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, surga itu adalah diperuntukkan oleh para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Sebagaimana yakni difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika itulah mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, yakni mereka bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyina, dari golongan para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, yakni para syuhada, wassalihina, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini ma'alladzina an'amallahu alaihim, yakni yang diberi iman ke atas mereka. Ini yang golongan pertama, ya, yang diperuntukkan surga untuk mereka. Maka oleh karena itu, kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur, ya. Jikalau kita memang betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mati syahid, atau minimal menjadi orang yang mendapatkan pahala mati syahid, wassalihina, dan menjadi orang-orang yang saleh, kalau memang kita betul-betul cinta ataupun rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas berikutnya, yakni kaum muslimin peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni untuk siapa surga itu diperuntukkan. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Yakni sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu yakni berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf ini ada sedikit gangguan teknis, ya. Kita harap maklum dalam kondisi seperti ini. Maka kami persilahkan sementara yakni kepada teknisi, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan solusi, yakni tidak tampilnya video saya. Kami persilahkan.
Silakan Pak Arif, apa petunjuknya? Baik, Logout dan login lagi Ustaz. siap. Gimana Ustadz, sudah bisa? Belum tampil, Pak. Saya sedang berusaha share webcam. Start sharing sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mau muncul, Pak. Baik, alhamdulillah. Bisa kelihatan, Pak? Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah kita bisa kembali melakukan kajian online. Insyaallah ya, kita bersabar ya dalam kondisi seperti ini ya. Insyaallah nanti akan dijelaskan siapa saja pengurus surah, salah satu adalah orang-orang yang bersabar. Maka dalam situasi seperti ini tentu kita harus banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lanjutkan. Nah, itu yang pertama ya, yakni surga diperuntukkan yakni untuk para nabi, yakni para siddiqin, yakni orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Maka kita berusahalah untuk menjadi ya setidaknya orang-orang yang jujur, mendapatkan ganjaran pahala syuhada atau mati syahid. Dan diantaranya juga adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dan yang kedua, ya, surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ini al-abrar. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin dikatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu, ya, orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang-orang yang berbuat baik ini, ya, manusia-manusia yang berbuat baik ini juga kita bisa lihat. Ya, sebagaimana dalam perjalanan dari surat Al-Insan dari ayat 5 sampai 12, di sana banyak sekali panjang sekali penjelasannya ini tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja mereka. Kaum muslimin, para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita bisa lihat yakni dalam Al-Qur'an, yakni di dalam surat Al-Insan dikatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yakni sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan yakni minum dari gelas yang berisi minuman yang campuran adalah air kaf. Aina yashrabu biha
abdullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang disukainya, miskina wa yatima wa asira, yakni kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Yakni tatkala mereka memberikan makan tersebut dikatakan bahwasannya tidaklah kalian memberi makanan tersebut yakni hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, liwajhillah, ya, liwajhillah semata. Dan dikatakan kami tidak menghendaki balasan dan pula ucapan terima kasih. Ini orang-orang yang ikhlas tentunya, yang memberikan makanan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, dan orang-orang yang tertawan dan sebagainya. Kenapa mereka melakukan demikian? Inna nakhafu minallahi yauman abusan qamtarira. Yakni sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dikatakan yakni fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Tuhan mereka memelihara kejernihan wajah dan kegembiraan hati mereka, dan diberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Ini orang-orang penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surah Al-Insan dari ayat 5 yakni sampai kepada ayat yang ke-12. Ini al-abrar, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT yang diperuntukkan surga kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita bisa memantaskan diri kita menjadi al-abrar, yakni orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang ketiga, yakni diperuntukkan kepada siapa surga itu? Yakni kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sabiqunal awwalun, ini orang-orang yang pertama kali masuk kepada agama Islam tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa amanah atau risalah agama Islam ini. Dikatakan dalam surat Al-Waqi'ah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, dan mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah untuk yakni sahabat-sahabat yakni yang senantiasa pertama kali beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah keislaman yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Lantas yang keempat, ya. Yang keempat, yakni untuk siapa surga itu diperuntukkan? Adalah ashabul yamin, yakni kepada orang-orang yang menerima catatan amalnya kelak di yaumil akhir, yakni dengan tangan kanannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah dari ayat 27 sampai ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Siapa mereka? Fi sidrim makhdud. Golongan kanan itu akan berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas, wa ma'im maskub, yang di dalamnya itu ada apa? Yakni air yang tercurah,
wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak pernah berhenti berbuah dan tidak dilarang bagi kita, yakni untuk mengambilnya. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi lembut. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya jadi kami menciptakan kepada mereka bidadari-bidadari. Faj'alhunna abkaran, yakni kami jadikan bidadari-bidadari tersebut bagi mereka, yakni terus dalam keadaan perawan, ya, terus dalam keadaan gadis, uruban atsaraba, yang usianya pun sebaya. Lantas kenikmatan-kenikmatan itu semua diperuntukkan untuk siapa? Yakni li ashabil yamin, yakni untuk golongan kanan. Ini orang-orang yang mendapat yakni catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yakni mereka yang senantiasa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Waqiah 27 sampai 38 barusan. Itu yang keempat. Lantas yang kelima, diperuntukkan untuk siapa surga itu? Yakni al-muhsinun, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan syariat. Ya. Jadi yang namanya al-muhsinun ini orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yakni kebaikan tersebut bukan menurut cara pandang manusia, tetapi kebaikan yang dia buat harus ada standarisasinya. Apa standarisasinya? Yakni ikhlas dan sesuai dengan aturan syariat syariat Islam. Maka tatkala kita berbuat baik, tidak bisa perbuatan baik kita itu, oh ini menurut perasaan dan pemikiran kita saja, oh ini baik, maka kita lakukan. Tidak. Tapi bagi orang-orang yang beriman ada standarisasi. Standarisasinya apa? Yakni harus ikhlas dan sesuai dengan aturan syariat. Ya, ini harus, standar ini harus kita terapkan. Maka tidak cukup ikhlas, tapi harus sesuai dengan syariat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah SWT. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, kata Allah SWT. Mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin, para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baiklah kita, yakni dengan standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yakni amalan kita harus dilakukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yakni amal kita itu harus ikhlas, ya. Dan amal kita tersebut tidak cukup hanya dengan keikhlasan, tetapi juga harus dengan sesuai dengan aturan syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka untuk orang al-muhsinun inilah surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, siapa yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang surganya Allah SWT tersebut diciptakan untuk siapa? Dan yang keenam adalah as-sabirun, yakni orang-orang yang bersabar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagi orang-orang yang bersabar. Ya, bersabar, apakah bersabar dalam keimanan, mempertahankan keimanan, yakni keistiqomahannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar juga dengan ujian yang menimpa dirinya. Ya, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Aden, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan para malaikat itu kepada orang-orang tersebut.
salamun alaikum bima sabartum. yakni keselamatan atas kalian dengan kesabaran yang kalian miliki. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Coba lihat, Allah membalas bagi orang-orang yang senantiasa bersabar ya di dalam menjalani kehidupan, yakni ujian yang menimpa kepada mereka, ya, termasuk juga yakni mereka mempertahankan keimanan mereka, yakni mendapatkan surga Aden dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan yakni tempat sebaik-baiknya kesudahan kita kelak di yaumil akhir. Para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus bersabar tatkala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah sedang mendapatkan musibah. Nah, ini sebagaimana yang sedang kita hadapi pada kesempatan yang berbahagia ini. Oleh karena itu, tanamkan kesabaran bagi orang-orang yang bersabar, maka Allah memberikan apa? Yakni kabar gembira. Ini mereka akan mendapatkan apa? Yakni salawat, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka juga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketujuh. Lantas untuk siapa surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni untuk orang-orang yang takut menghadap Tuhannya. Kita mungkin sekarang ya merasa hidup akan selamanya dan tidak akan pernah bertemu dengan Rabb-Nya. Tapi orang-orang yang beriman ini dengan sebenar-benarnya keimanan, mereka akan senantiasa merasa takut dan bertanya, apa yang akan aku persiapkan tatkala ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Dan tatkala dia berpikir tentang apa yang akan dihadapi kelak, yakni akan berhadapan dengan Rabb-Nya, yakni dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Lantas muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut ini untuk berhadapan dengan Tuhannya kelak, yakni kepada Rabb-Nya kelak, jannatan, maka yakni Tuhannya ada 2 surga bagi mereka. Ini mereka yang senantiasa takut, yakni tatkala mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka munculkanlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita merasa hidup kita ini tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka kita untuk yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu muncul begitu besar, yakni apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita persembahkan? Apa yang akan kita kabarkan kepada Allah? Apa yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni tatkala yakni kita itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jika kondisi kita pada saat ini yakni betul-betul dalam keadaan yakni belum siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedelapan adalah al-muttaqun, yakni diperuntukkan yakni bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan, ya, ini sedikitnya definisi tentang siapa mereka orang-orang yang bertakwa yang sering disampaikan oleh khatib Jumat. Maka kita lihat ya, pada kesempatan yang berbahagia ini Imam Ali karamallahu wajhah yakni mengatakan yakni siapa itu orang-orang yang bertakwa, ya.
Orang-orang yang bertakwa itu adalah al-khauf minal jalil, orang yang senantiasa takut tuh. Ya, takut lagi. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut, yakni kepada Rabb-nya yang Maha Agung. Jadi salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya ya, orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Ini berada dalam taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Masya Allah. Dan banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran, yakni bagaimana orang-orang yang bertakwa itu telah dipersediakan atau diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yakni surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa takut, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kami melanjutkan menjelaskan Imam Ali, yang namanya takwa itu adalah apa? Yakni al-khauf minal jalil, yakni takut kepada al-jalil, yakni Rabb yang Maha Agung. Ya. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan mereka dikatakan di sini wal amalu bitanzil, kata Imam Ali. Jadi mereka senantiasa beramal dengan Al-Qur'an. Ya, mereka beramal dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini Al-Qur'an. Ya. Dan wal qana'atu bil qalil. Orang-orang yang bertakwa itu kata Imam Ali karamallahu wajhah adalah yakni apa? Yakni mereka yang qanaah dengan yang sedikit. Maka kita bersyukur ya atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit dan banyaknya. Kita menjadi orang yang senantiasa menerima walaupun yakni itu jumlahnya sedikit dan sebagainya. Yang dipandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa itu kata Imam Ali radhiyallahu an, yakni wal isti'dadu yaumir rahil, yakni senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari penggiringan, yakni hari apa di padang mahsyar kelak. Kaum muslimin, para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-8, yakni surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan berikutnya, ya, untuk siapa surga itu diperuntukkan? Yakni untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kalau seandainya kita adalah orang-orang yang beriman, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah dengan keimanan kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. yakni kita minta diistiqomahkan, yakni di dalam atau di atas jalan yang lurus atau di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beramal soleh, yakni melakukan yakni amal-amal kebajikan yang telah diperintahkan, yang telah dianjurkan kepada kita untuk dilaksanakan. Sebagaimana yakni di dalam surat Al-Kahfi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yani mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ini yang ke-9, surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki keimanan kita dan berusaha untuk melakukan yakni amal-amal saleh kita, yang insyaallah kita hanya berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke-10, yang terakhir, yakni surga itu diperuntukkan untuk siapa? Yang terakhir adalah at-taibun, yakni surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertaubat. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, ya, maka jangan kita biarkan diri kita ini terus melakukan kesalahan tersebut. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita hijrah, yakni kepada kebaikan-kebaikan, yakni kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan merasa minder, maka kita jangan merasa malu. Insya Allah orang-orang yang bertaubat ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertaubat ini pula dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk yakni ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit atau dirugikan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Imran ayat 133, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yakni bersegera untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan diri kita. Maka siapapun kita, maka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendawamkan dirinya untuk senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari segala dosa-dosa yang dia lakukan, baik kecil apatah lagi yang besar, maka ini bukanlah sebuah kehinaan. Karena ini adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kaum muslimin, para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yakni yang terakhir, yakni surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan yang pernah mereka lakukan. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan atau maklumat yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang merindukan surga dan kita betul-betul menjadi orang-orang yang memantaskan diri tentunya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kajian singkat ini, yakni pada malam yang penuh barokah ini, senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah untuk kajian ini kami cukupkan penyampaian pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka kami persilahkan ini kepada para peserta, jika ada pertanyaan termasuk dalamnya saran dan sebagainya, kami persilahkan dan kami kembalikan kepada moderator, yakni Bapak Arif, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Fardian DKI. Ada di chat. Assalamualaikum Ustadz, admin dan ahli surga. Izin tanya, apakah siksa kubur itu mengurangi atau meniadakan, menghilangkan dosa kita saat di hari hisab atau ditimbang perbuatan kita di dunia? Baru satu saja Ustaz, silakan Ustaz. Insyaallah ya. Alam kubur atau alam barzah adalah khufratun niran. Ini satu pintu daripada lubang neraka. Dan itu adalah salah satu bentuk azab yang didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan tanda bagi dirinya apa yang akan dia dapatkan kelak di yaumil akhir, gitu ya. Oleh karena itu pada hari yaumil hisab nanti, gitu ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an ya, ayat yang sering kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ini adalah apa yang akan didapatkan oleh semua manusia, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama manusia kelak di yaumil akhir. Mereka akan menemukan ya segala perbuatan baik dan perbuatan buruk mereka yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka balasan sesungguhnya kelak yakni adalah di yaumil akhir, ya, di yaumil akhir, ya, setelah kita melalui yaumil hisab, maka di sanalah kita akan mendapatkan pembalasan yang sebenarnya. Adapun di alam barzah atau alam kubur,
itu adalah bahwasannya alam yang lain, ya, yang insyaallah di sana, ya, bukanlah sebagai pengurang daripada atau menghilangkan dosa kita dan sebagainya. Oleh karena itu, sahabat, para peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi ya sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ya, pada kajian online yang lalu dikatakan bahwasannya jadi orang-orang yang sudah meninggal itu, ya, dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qata amalu idza mata bani adam in qata amaluhu, maka apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amal-amalnya illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Maka di sana, ya, kita tidak ada amal yang kita bawa melainkan 3 perkara, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa min salasatin. Yang pertama adalah min sadaqatin jariyah. Ini sedekah jariyah. Insyaallah kalau seandainya kita memiliki sedekah jariyah, maka pahala tersebut akan bermanfaat untuk kita, yang pahalanya mengalir bagi kita sekalian. Begitu juga tatkala kita memiliki ilmu yang bermanfaat, wa ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya ini anak-anak yang soleh. Ini anak-anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka ini yang akan kita harapkan dari anak-anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, yang mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Terkadang anak kita itu mendoakan kepada kita, dan Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk berdoa agar terhindar dari siksaan kubur. Maka tatkala anak-anak soleh kita tersebut, ya, mendoakan kita atau kita mendoakan orang tua kita agar orang tua kita terhindar dari azab kubur, maka tatkala doa anak yang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi orang tua kita diringankan, yakni siksaan kubur dan sebagainya. Dan mudah-mudahan, ya, kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, sehingga orang tua kita ataupun kita dengan doa anak-anak yang soleh ini terhindar dari siksaan kubur. Itu mungkin yang dapat saya tanggapi dari pertanyaan tersebut. Silakan Pak moderator. Insyaallah ada satu pertanyaan lagi dari Pak Romi Rusyadi. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini kita dah taubat riba, tapi utang belum selesai. Meninggal kena wabah corona. Bagaimana amalannya? Apakah syahid karena wabah? Apa betul Ustaz? Baik, terima kasih. Bapak Romi Rusyadi dari Tanjung Pinang. Ya. Sebagaimana yang kita pahami, ya, utang, ya, ini adalah salah satu amalan yang bisa mencegah, yakni orang dari masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia memiliki ganjaran ataupun memiliki amalan mati syahid, yakni orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam salah satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa pernah menyampaikan, yakni yufaru, yakni yughfaru lisyahidi kullu dzambin, yakni diampuni segala dosa-dosa, yakni bagi orang yang mati syahid, ya, illa daina, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hutangnya. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saran saya, ya, kita jangan berusaha, ya, bukan berarti untuk berandai-andai. Yani kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berikhtiar permohonan kita agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan hutang-hutang kita, yakni sebelum kita menemui ajal kita, sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Yang insya Allah, ya, terus kita berikhtiar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya yang kita lakukan. Dan kita sebetulnya sudah paham, ya, jangankan orang yang mendapatkan ganjaran pahala mati syahid, orang yang mati syahid, ya, kan dikatakan yughfaru
lisyahidi kullu dzambin illa daina. Itu orang yang mati syahid, ya. Bukan orang yang mendapatkan ganjaran mati syahid, tapi betul-betul mati syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia mati syahid 3 kali sekalipun, maka untuk hutang-hutangnya itu tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka oleh karena itu, bersemangatlah wahai saudara-saudaraku untuk terbebas dari hutang. Dan kita saling mendoakan, ya, siapa di antara kita hidup yang tidak pernah berhutang, gitu ya, dan berusaha ya untuk mencari apa? Mencari cering-cering itu ya, berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin bagi orang-orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Dan kita saling mendoakan. Ya, kita berusaha untuk senantiasa berada di atas garis, ya. Senantiasa menunaikan apa yang telah diwajibkan atau difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melaksanakan, berusaha dengan sekuat tenaga kita, ini apa yang dianjurkan, itu disunnahkan kepada kita sekalian. Terhadap yang mubah, ya kita pilih-pilih. Kalau seandainya itu bermanfaat, maka kita kerjakan. Kalau seandainya yang mubah tersebut hukumnya tidak bermanfaat buat kita, maka tinggalkan. Apatah lagi yang makruh, ya. Apatah lagi yang haram, sudah nggak usah pikir-pikir lagi, ya. Sehingga kita berada pada posisi, yakni berada pada posisi orang-orang yang memang memantaskan diri untuk apa? Yakni untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita yang harus kita lakukan itu mungkin Pak yang dapat kita lakukan. Ya, apa yang dapat saya tanggapi terkait dari pertanyaan dari Bapak Romi Rosyadi. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dipersilahkan kepada saudara-saudara yang lain yang ingin menanyakan secara langsung, boleh diketik di chat ataupun membuka mikrofonnya untuk langsung bertanya di grup ini sebelum acara kita tutup. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Silahkan. Kita aja terang. Ada yang bertanya, Pak? Maaf, saya tadi terkeluar dari ini jaringan. Oke, silahkan. Mungkin ada Pak Tarsan, Pak Nil, atau Pak Ori. Dipersilahkan. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustadz. Silahkan untuk dibuat closing statement dan ditutup dengan doa sekalian, Ustadz. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengingatkan kembali kepada kita sekalian, wabil khusus terhadap saya yang sebagai orang yang menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya selaku orang yang menyampaikan bukan berarti menjadi orang telah menjadi orang lebih baik daripada orang-orang yang mendengarkan. Maka oleh karena itu sudah selayaknya kita saling mendoakan agar kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami harapkan dengan maklumat atau informasi yang kami berikan tadi semakin menguatkan yakni kerinduan kita yakni kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi tahu yakni untuk siapa surga itu diperuntukkan, sehingga kita melayakkan dan memantaskan diri kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan dunia ini tidak ada lain bagi kita melainkan kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama saling mendoakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keharaman, yakni melakukan segala bentuk keharaman yang telah diharamkan kepada kita, dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma
inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna syarrad dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma dfa 'anna al-bala wal waba waz zalazila wal mihana wa su'al fitani wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin amma ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yakni penyampaian kajian online kesempatan yang berbahagia ini. Ya, pada akhir pertemuan ini mari kita sama-sama beristighfar, dilanjutkan nanti dengan membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk Pak Tarsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, baru nyambung tadi. Masya Allah. Alhamdulillah, sehat. Ustadz Olil. Yes. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ini masih berebes terus. Ya, Jabal Nur. Iya. Ditutup saja pakai tadi pembalut. Ya, saya motong ini pakai ini pembalut potong-potong bisa. Ya, mudah-mudahan udah kasih ini juga bersih minyak Ditambah zaitun kunyit. Ya, plus kunyit udah. Mudah-mudahan besok udah Gak usah pakai video, Bang. Gak usah pakai video. Oh iya. Oke, siap. Oh, tutup hilang. Silakan Pak Tarzan. Pak Baik, Arif Pak ini sudah Ustadz. ya? Sudah direkod Ustaz, sudah. Ya, rekodnya sudah berhenti ya. Sudah. Alhamdulillah. Silakan. Bang Dodi, videonya matikan. Udah ada. Oh, sudah. Udah mati Ustaz. Ya, Pak Tarzan silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi ya keluar sebentar ngantar istri, baru pulang tadi ini. Nah, jadi ketinggalan kajiannya. Ya. Enggak apa-apa, nanti kan ada rekodnya, nanti dikirim sama Pak Arif. Baik, siap. Baik Pak Ustadz. Semoga Sehat ya, Pak semua Tarzan dan sehat-sehat keluarga. semua. Bagaimana Pak Amin. Ustadz? Amin. Silakan. Alhamdulillah, bi khair. Ya. Yang lain silakan mau menyapa. Silakan yang lain mau menyapa. Apa kabar Pak Tarsan? Pak Arif, semuanya. Alhamdulillah sehat semua Pak Dodi. Semuanya alhamdulillah hari ini di Batu 13 hujan. Itu 13 hujan, tempat kami nggak hujan Pak Tarsan. 16. Alhamdulillah Batu 13 dapat hujan berkah. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan si corona. Amin. Semoga saudara-saudaraku semua ahli surga senantiasa sehat semuanya, mulia bahagia, lunas hutangnya. Amin. Yang lain, Pak?
Ada yang mau menyapa?